Assalamualaikum dulur ya. Selamat malam. Jumpa lagi ya bersama saya Yusuf Effendi ya. Oke dulur, pada edukasi sapi pada malam hari ini ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas topik tentang ya tips ngatasin sapi yang birahi mengeluarkan nanah. Nah, kalau pada malam hari ini topik yang saya angkat adalah tips ya agar beternak sapi itu lebih banyak untung. Baiklah dulur, sebelum saya lanjut seperti biasa ya, saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu, like-nya dan share-nya jika kalian merasa mendapatkan manfaat ya dari video ini. Baiklah dulur, gitu aja untuk openingnya. Kita akan segera masuk ke materinya. Dulur sapi boilers, lakukan tips-tips berikut ini agar beternak sapi kalian semua mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Materi ini saya rangkum dari pengalaman di lapangan, dari literatur kita padukan, dan saya ringkas menjadi 6 hal yang harus ada di mindset kalian agar ketika dengan beternak bisa mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih banyak. Baiklah dulur, kita akan masuk yang pertama. Yang pertama adalah pola yang jelas. Target yang jelas, tujuan yang jelas, dan cara yang jelas. Karena tidak jarang kita sejak awal beternak itu sudah kehilangan pola. Kita mau ngapain? Apakah kita ini mau murni breeding? Betina ya, atau murni penggemukan, beli sapi yang sedang bakalan super digemukan ya, maksimal atau penggemukan secara intensif, atau beli sapi rusak, sapi kurus diobatin ya, dikasih obat cacing, diperbaiki, nutrisinya digenjot ya, hingga sapi ini meningkat lalu bisa dijual. Atau bisa juga metode penggandaan. Penggandaan ini adalah kita beli sapi di usia tertentu sesuai dengan kenyamanan kita. Lalu sapi ini dipelihara dengan baik sehingga dia menjadi semakin besar dalam waktu kurang lebih 6, 9 atau sampai 1 tahun. Begitu sapi besar, sapi ini kita jual. Lalu hasil penjualannya kita pecah lagi menjadi 2 sapi. Begitu seterusnya. Karena faktanya di lapangan yang saya sering menjumpai ada yang memang full breeding, ada yang penggemukan intensif. Dia memiliki potensi pakan. Sebagai contoh, ampas tahu, ada yang pengen muter uangnya cepat, beli sapi kecil-kecil digemukan lalu dijual. Ada yang pengen menggandakan, beli sapi yang agak kurus digemukan. Setelah gemuk dipecah lagi hasil penjualannya sehingga semakin lama bisa semakin banyak. Kembali lagi ke tips pertama adalah pola. Jadi Anda harus punya pola. Saya beternak dengan pola penggemukan, dengan pola breeding, dengan pola penggandaan, dengan pola memperbaiki sapi rusak atau bengkel sapi, atau bisa kombinasi semuanya. Jadi pola itu adalah sangat penting karena pola ini akan terkait dengan target penjualan dan cara perawatan. Kemudian yang kedua, selain pola, kemudian yang harus kalian perhatikan itu apa ya? Yaitu memperhatikan potensi. Potensi tidak kalah penting. Banyak peternak yang saya temui ini memiliki potensi pakan ya, bisa dari ampas kedelai ya. Di sini memiliki potensi misal mesin slab ya. Artinya dia bisa memproduksi bekatul sendiri, memproduksi tahu sendiri. Artinya dia ada limbah ampas tahu. Di situ bisa dimanfaatkan ya dari limbahnya tadi.
Misal ada juga yang dari limbah gilingan yaitu berupa bekatul ya. Ini bisa dimanfaatkan. Dan juga ampas tahu, ada juga yang ampas tempe ya. Ada juga yang limbah roti atau bisa disebut adalah roti BS ya. Untuk melakukan atau mempolakan peternakan, dia dengan pengemukan intensif. Kuncinya adalah di sumber pakan kalian. Selain itu masih dicampur dengan beberapa pakan-pakan yang lain. Artinya jangan sampai kita hanya memiliki potensi rumput saja atau bahkan rumput saja itu sulit sehingga hanya ada jerami. Maka kita mendekati atau menginginkan pola yang sulit, yakni pola pengemukan intensif, sehingga comboran yang harus dibeli, konsentrat harus beli, dan lain-lain apa-apa harus beli, sehingga ini bisa membengkakkan ya, atau bisa memperbesar pengeluaran kalian. Kemudian kos atau biaya di situ juga harus dipertimbangkan. Sebanding enggak modal yang kita keluarkan untuk membeli pakan dengan pertumbuhan daging sapi harian kalian. Jadi potensi ini harus diperhatikan. Selain pola pakan ya, potensi-potensi bisa menentukan pola. Bila ampas tahu tersedia, gaskan saja. Pengemukan intensif, ampas kedelai, bekatul, dan lain-lain. Tetapi bila kalian rumput pun agak sulit, misal di musim-musim tertentu, yang tersedia di situ hanya jerami, maka lebih baik potensi itu diarahkan untuk sapi yang santai, tetapi memang butuh waktu yang lama, yakni di sini adalah metode breeding. Dengan catatan, ketika kita menggunakan jerami, apalagi jerami fermentasi, itu harus sering-sering memberikan obat cacing. Karena hijauan atau jerami yang tumbuh di daerah perairan atau genangan air ya, di situ ada resiko terjadinya infeksi cacing ya, terutama cacing hati sangat tinggi dibandingkan dengan potensi yang tidak hidup di genangan air. Kemudian yang ketiga adalah jitu dalam menentukan harga beli. Terdapat banyak peternak kita yang keprank atau tertipu, terlalu mahal atau salah mengkalkulasi harga. Dari sapi yang dia beli, maka harus jitu. Artinya, bila memang kita membeli indukan, maka indukan itu harus pantas. Ketika dia indukan bunting, pantas enggak kita beli dengan harga 18 juta? Pantas enggak kita beli dengan harga 23 juta? Kalau ternyata enggak pantas, ya jangan berspekulasi. Begitupun bakalan tidak jarang ketika kita di pasar sapi, kita melihat sapi ini kelihatan gede banget ya. Akhirnya kita memberanikan membeli bakalan dengan harga 15 juta sampai 19 juta. Tapi kemudian ketika masuk ke dalam kandang kita, sapi ini ternyata kecil ya, cebol banget dulur. Artinya di sini kita harus memiliki kemampuan yang jitu dalam menilai sapi dan juga menilai harga. Jangan sampai kejebak harga mahal atau bahasa Jawanya itu adalah keplonyok. Ya, jadi harus jitu dalam menentukan harga beli. Jitu menentukan harga beli bukan hanya saat kita membeli kapan ya, tetapi juga harus bisa menentukan kapan saat yang baik atau yang tepat untuk membeli. Sama juga seperti membeli saham ya. Misalnya ini saya mencontohkan saham. Kapan saatnya kalian harus buy?
atau membeli. Kapan saatnya kalian harus sell atau menjual. Itu adalah contoh saja ya dulur. Selanjutnya yang keempat adalah efektif dan efisien dalam pemberian pakan. Efektif dan efisien dalam pemberian pakan ini artinya kita harus memilih meminimalkan atau memperkecil biaya operasional. Seperti misalkan harus membeli mobil ya, harus membeli kendaraan untuk mengangkut rumput. Maka ini terkait dengan potensi juga ya. Bila memang potensi pakan yang tersedia di lingkungan kita tidak memungkinkan untuk memelihara 50 ekor, maka optimalkan di titik di mana teman-teman atau dulur-dulur ini masih tetap nyaman dengan biaya operasional yang efisien dan efektif. Terus kemudian yang kelima adalah orientasi pada pertumbuhan, maka sama dengan adalah keuntungan. Pertumbuhan ketika beternak sapi, kita beternak apapun itu jelas yang ingin diambil adalah value atau nilai tambah. Baik itu dari nilai tambah pertumbuhan daging, pertambahan daging per hari, pertambahan anak ya atau pedet, pertambahan atau perolehan susu harian. Bila tidak berorientasi pada pertumbuhan atau ternak kita, semakin lama maka akan semakin susut. Berarti kita sedang menuju ke dalam jurang kerugian. Jadi berorientasi pada pertumbuhan itu sama dengan berorientasi pada keuntungan atau profit. Bagaimana seekor sapi, bagaimana seekor kambing itu bisa tumbuh? Yang pasti dia harus sehat, bebas dari parasit, kandang hangat, nyaman dan kering, pakan yang diberikan, porsi dan kuantitas, kualitas dan kuantitasnya itu tepat, serta biaya operasional yang dengan dikeluarkan ini sebanding atau lebih sedikit dari pertumbuhan peternak kalian. Jadi semua peternak harus berorientasi pada pertumbuhan susu, daging maupun pedet. Maka dari itu untuk bisa memiliki kemampuan analisis yang tepat, maka perlu membaca, menyimak YouTube ataupun memiliki konsultan dokter ataupun insinyur peternakan yang terkait dengan manajemen perawatan hewan ternak kalian. Selanjutnya dulur, ini yang keenam ya, adalah proporsional. Kenapa saya bilang proporsional? Karena kita enggak bisa pelit ya. Ternak apapun kalau pelit saya amati pasti habis. Suruh vaksinasi ayam enggak mau, buyar, terkena virus. Disuruh bikin kandang karantina untuk ikan koi karena tidak mau, pasti buyar, terkena virus. Maka dari itu proporsional artinya apa yang menjadi haknya hewan ternak maka berikan, seperti pakan, obat, multivitamin dan lain-lain. Ketika kita memangkas biaya operasional dari haknya hewan ternak, maka tunggu kepunahan ternak kalian. Maka dari itu, hal keenam yang paling penting supaya kalian dapat pertumbuhan peternakan yang optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak adalah proporsional. Apa yang menjadi haknya hewan ternak ya tunaikan saja. Sakit ya diobati, cacingan ya diobati, kurang mineral ya diobati, kurang pakan ya ditambah. Maka itu terkait dengan apa? Yaitu proporsional ya, atau kepantasan kita juga ya. Bila memang modal kita tidak cukup untuk 60 ekor sapi, bila memang potensi pakan kita tidak cukup untuk 60 ekor sapi,
maka cukup pelihara dengan sesuai potensi kita. Karena proporsional itu adalah sangat penting. Berlebih tidak baik, pelit juga tidak baik. Dalam hal ini adalah menggunakan akal logis ya, atau menggunakan akal sehat kita agar kita bisa mengetahui bagaimana kualitas dari usaha yang kita jalankan. Kemudian ini ada bonus ya dulur, yaitu yang ketujuh. Ini adalah targeting penjual harus jelas. Karena di titik-titik tertentu ada hitungan di mana memelihara pengemukan sapi di atas sekian bulan itu pasti rugi. Itu akan kita bahas di video yang lain ya dulur. Target penjualan itu harus jelas. Pertumbuhan harian juga harus jelas. Semua itu sangat penting ya kalian ketahui. Itu tadi ya 6 bonus 1 ya, hal yang harus kalian lakukan agar peternakan kalian terus tumbuh dan kalian juga bisa mendapatkan ya banyak keuntungan atau manfaat serta profit dari peternak sapi maupun ternak lain ya. Sekian ya, jangan lupa subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini, like-nya dan share ya, bantu ke peternak-peternak lain agar bisa mendapatkan edukasi ya pada video ini. Baiklah dulur, gitu aja untuk video pada malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum, bye bye.